Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya, sepulang sholat tarawih, Maira mengajak Elena untuk menginap di rumahnya karena besok adalah hari pertama mereka akan melaksanakan puasa. Jadilah Maira ingin mengajak Elena untuk sahur bersama di hari pertama. Assalamualaikum Umah, sapa Elena ketika memasuki rumah milik Abi Mike. Waalaikumsalam Ele, kamu sudah sembuh? Tanya Uma Cila langsung menghampiri Elena yang baru saat memasuki rumah. Alhamdulillah Uma, hanya saja masih sedikit pusing, jawab Elena sedikit pelan. Jantungnya sudah berdetak dengan begitu kencang saat dirinya mulai memasuki rumah 2 lantai tersebut. Bukan tanpa alasan, saat ia baru masuk, Yusuflah yang membukakan pintu rumah itu, membuatnya kembali membayangkan suatu hal yang tidak seharusnya ia bayangkan. Kamu sudah datang, El. Elena langsung mendongakkan kepalanya saat mendengar suara gadis yang tidak asing di telinganya. Maira, ajak Elena masuk ke kamar kamu. Kasihan, dia masih sedikit pusing, ujar Uma Cila yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Maira. Kemon El, jangan di sini terus, bikin jantung gak aman pastikan, goda Maira yang membuat 2 manusia yang berada di dalam satu ruangan itu seketika langsung menatap ke arahnya. Ya, 2 orang itu adalah Elena dan Yusuf. Entah mengapa Maira merasa seperti ada sesuatu di antara keduanya, walaupun mustahil mungkin. Namun Maira merasa bahwa sahabatnya menyukai kakaknya atau bahkan malah sebaliknya. Batin Maira. Jam sudah menunjuk pada angka 2 dini hari, namun Elena masih juga belum bisa memejamkan matanya. Sejak tadi ia hanya berpura-pura tidur dengan memejamkan mata. Setelah memastikan bahwa Maira tertidur pulas, barulah Elena kembali membuka mata. Mata, kenapa susah banget untuk merem, gumam Elena begitu pelan sambil menghela nafasnya kasar. Seumur-umur, baru kali ini dirinya harus terjaga untuk melaksanakan sahur. Dan memang benar adanya bahwa dirinya bisa merasakan suasana sahur ketika bersama di rumah Uma Cila. Andai dirinya masih berada di rumahnya yang di Jakarta, mungkin saat ini dirinya tidak akan memikirkan akan melaksanakan sahur, melainkan kini dirinya mungkin masih menikmati alunan musik diskotik atau bahkan menikmati keseruannya di arena balap. Apa gue ke bawah aja ya? Jam segini harusnya kan Uma udah bangun. Ceklek. Karena tidak bisa tidur dan merasa tanggung karena sebentar lagi juga semua orang akan bangun untuk melaksanakan sahur, akhirnya Elena memutuskan untuk turun ke bawah guna membantu Uma Cila memasak. Semalam, Elena sempat mendengar pembicaraan Uma Cila dan Khalifa yang mengatakan bahwa akan bangun pagi untuk memasak sahur. Maka dari itu, kini Elena memutuskan untuk turun ke bawah menuju dapur. Assalamualaikum Uma, sapa Elena ketika sudah tiba di dapur dan melihat bahwa Uma Cila tengah bergelut dengan perabotannya dengan ditemani oleh Abi Mike. Waalaikumsalam Ele, kamu sudah bangun? Tanya Uma Cila yang langsung berbalik menatap putri cantik yang baru saja turun dari lantai 2. Iya Uma, Ele tidak bisa tidur, jawab Elena pelan. Ele, bagaimana kalau kamu temani saja Uma? Ujar Abi Mike seraya bangkit dari kursinya. Abi mau kemana? Tanya Uma Cila yang juga langsung menatap ke arah suaminya. Abi akan menemani Yusuf di masjid, jawab Abi Mike berpamitan.
"Baiklah, tapi nanti segera pulang," kata Uma Cila yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Abi Mike. Seperginya Abi Mike, Elena langsung mendekati Uma Cila. "Uma, untuk apa mereka ke masjid jam segini? Bukankah sholat subuh masih cukup jauh?" tanya Elena dengan raut wajah bingungnya. Memang benar bukan bahwa sholat subuh masih terlalu jauh dan Elena mengira bahwa orang pergi ke masjid ya hanya untuk sholat saja. Maka dari itu dia sampai melontarkan pertanyaan seperti itu kepada Uma. "Ele, bagaimana hafalan kamu?" tanya Uma Cila membuka suara. "Sudah sedikit hafal Uma, hanya saja masih sedikit kaku dan kurang lancar," jawab Elena malu. "Gak apa-apa, insya Allah nanti kamu juga akan lancar asal kamu mau belajar dan tidak mudah menyerah," ujar Uma Cila tersenyum begitu lembut dan tulus kepada Elena. "Apakah kamu yakin bisa berpuasa?" "Kalau hanya menahan lapar dan haus, Ele bisa Uma, karena biasanya juga Ele bisa tahan seharian tanpa makan dan minum," jawab Elena dengan yakin. "Biasanya kamu nahan lapar dan haus karena kamu tidur, El. Tidur dari pagi sampai malam. Wajar kamu kuat," sahut Maira yang tiba-tiba muncul membuat Elena sedikit terkejut. "Emang apa bedanya? Bukankah sama saja? Yang penting tidak makan dan tidak minum," kata Elena seketika membuat dua wanita di dekatnya itu langsung menghela nafasnya dengan berat. "Uma, kenapa tidak bantu Elena untuk hafalan? Uma kan memiliki kesabaran seluas samudra." Maira mendudukkan dirinya di kursi meja makan sambil menuangkan air minum. "Kenapa harus Uma? Kan sudah ada kamu," kata Elena sedikit melirik kesal terhadap sahabatnya. "El, bukan aku gak mau ya, tapi..." Maira langsung menarik nafasnya dengan cukup panjang sebelum kembali melanjutkan perkataannya. "2 hari ini aku mengajari kamu, aku merasa tekanan darahku sudah naik 50%. Elena langsung memanyunkan bibirnya sambil mendengus kecil ketika mendengar jawaban dari Maira yang teramat sangat jujur. Bohong jika Elena tidak tersinggung, namun bagaimana lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Maira memang ada benarnya. "Ele, kenapa kamu tidak ikut kelasnya Yusuf?" ujar Uma Cila menghampiri kedua putrinya di meja makan. "Hari ini kelasnya akan dimulai." "Nah, bener itu El, kamu bisa ikut kelas Kak Yusuf aja. Dia itu kesabarannya seperti Uma dan Khalifah. Kalau Khalifah, dia tidak akan bisa membantu kamu karena masih sekolah. Tapi Kak Yusuf, aku yakin dia pasti bisa," imbuh Maira dengan penuh semangat. "Assalamualaikum. Pucuk dicinta, ulam pun tiba." Seperti kata pepatah, baru saja ketiga wanita itu membahas tentang sosok Yusuf. Kini yang bersangkutan langsung tiba dan bergabung di meja makan. "Waalaikumsalam," jawab ketiganya bersamaan. Namun suara Elena lah yang paling akhir dan lirih. "Ada apa ini? Kok Abi seperti mendengar nama Yusuf?" kata Abi Mike yang langsung mendudukkan dirinya di kursi. "Iya Bi, kami baru saja menyebut nama Kak Yusuf. Langsung datang orangnya. Berasa kayak habis manggil jin ya Bi," celetuk Maira seketika membuat Elena langsung tersedak minumannya lantaran tak bisa menahan tawanya. "Astagfirullah, pelan-pelan El," ujar Uma Cila yang langsung memberikan selembar tisu untuk Elena. "Terima kasih Uma." Elena kembali tersenyum saat mendapatkan perhatian seperti itu dari Uma Cila. Sungguh kini Elena seolah kembali merasakan kehangatan sebuah keluarga yang pernah ia rasakan belasan tahun yang lalu.
di mana saat dulu keluarga Umacila masih berada satu komplek dengannya. Elena memang sudah sangat dekat, bahkan sering ikut makan bersama di rumah itu. Dan kini dirinya merasa seperti flashback ke masa saat dirinya kecil dulu. "Gimana kak, mau kan nambah satu murid lagi?" tanya Maira menatap kakaknya. "Mungkin tidak ada salahnya dengan usul Maira, Ele. Meskipun Kak Yusuf memiliki kesabaran yang lapang seperti Uma, tapi Abi jangan salah, kalau sifat keras Abi juga ada pada Kak Yusuf. Apakah Kak Elena bisa kuat dan tahan menghadapi Kak Yusuf?" sahut Khalifa yang kini akhirnya ikut bersuara. "Sekeras-kerasnya kakak kamu Yusuf, dia tidak mungkin membentak Elena karena Elena seorang perempuan. Tapi kalau kakak kamu, Maira, jangan tanyakan lagi," jawab Umacila sambil menghela nafasnya berat. Yusuf memang sedikit keras dan sering bersikap datar, namun sikap itu tidak akan selalu ia tunjukkan. Apalagi dengan Elena, Yusuf terlihat lebih kalem dan lembut jika berhadapan dengan seorang wanita atau muridnya yang lain, terkecuali jika ada murid yang bersikap di luar batas, barulah Yusuf bisa menampakkan sikap aslinya.